Saat ingin masuk ke dalam tenda, tiba-tiba tepat di hadapan saya ada pohon yang sangat besar. Dan di bawah pohon tersebut ada pocong. Hai guys, kembali lagi bersama gue Christine Anggraini di ARC Horror Story. Pada kesempatan kali ini gue mau ngelanjutin cerita horor Kak Desi yang kemarin berhenti di part 1. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita saksikan. Dan pastikan jangan nonton sendiri. Saat itu pun saya merasa kesal dan benar-benar ingin memarahi dia. Saat saya menoleh, ternyata dia sedang tidur dengan lipatan tangan yang berada di badannya. Jadi tidak mungkin jika dia sedang tidur dengan mencakar-cakar tenda. Alhamdulillah selang beberapa waktu suara cakaran itu pun hilang. Dan saya bersiap untuk kembali tidur karena waktu sudah sangat malam. Pada saat saya memaksakan diri untuk tidur, tiba-tiba saya mendengar suara aneh lagi. Seperti ada seseorang yang sedang mengelilingi tenda dengan memakai sepatu boots yang dilapisi plastik. Di situ pun saya merasa terganggu dan takut untuk mendengarnya lagi. Lalu saya pun membangunkan pacar saya dan memaksa dia untuk mendengarkan bahwa ada seseorang yang sedang mengelilingi tenda kami. Di situ pacar saya mengangguk dan mengiyakan perkataan saya. Dia pun langsung menenangkan saya. Saat saya tenang, di situ saya kembali mendengarkan suara wanita yang cekikikan dengan suara khasnya. Di situ saya benar-benar memaksa pacar saya untuk bisa mendengar apa yang saya dengar. Dan saya memaksanya untuk memfokuskan lagi pendengarannya. Tapi di situ dia berkata itu hanya suara burung hantu. Dan saya bilang, "Mana ada burung hantu, ngeyel." Selang beberapa menit suara itu pun hilang. Tapi tiba-tiba suara itu kembali muncul, lebih keras daripada yang tadi. Dan pacar saya pun bilang, "Astagfirullah, ya aku dengerin yang." Di situ saya berdoa agar dilindungi dan biar bisa cepat tidur. Karena di situ saya merasa benar-benar takut, ada yang mengawasi dan sedang mengganggu. Akhirnya saya pun tertidur dan bangun sekitar jam 4:30 subuh untuk kembali lanjut. Ketika saya ingin buang air kecil di belakang tenda, tiba-tiba pacar saya lari masuk ke tenda terburu-buru seperti melihat sesuatu. Saya heran dan ingin cepat-cepat bertanya kepada pacar saya, kenapa dia seperti orang ketakutan. Saat ingin masuk ke dalam tenda, tiba-tiba tepat di hadapan saya ada pohon yang sangat besar. Dan di bawah pohon tersebut ada pocong yang sedang menatap saya dengan mata yang melotot. Di situ saya benar-benar ketakutan dan ingin sekali cepat-cepat masuk ke tenda. Setelah sampai di tenda, saya memukul pacar saya. Kenapa tega meninggalkan saya sendiri? Saya heran, kenapa terus-menerus diikuti? Dan yang saya lihat tadi itu benar-benar pocong. Setelah tenang, kami pun membuat makanan untuk sarapan pagi. Dan sekitar pukul 5.30, kami melanjutkan perjalanan. Dan anehnya, kami malah turun ke tempat warga lagi. Di situ pun kami bertemu warga. Kami pun menanyakan kepada warga tersebut arah ke Gunung Tampomas. Dan ternyata kami salah jalan. Padahal jalur yang kami lalui kemarin betul-betul jalur pendaki. Dan jelas-jelas di sekitar itu ada petunjuk arah. Lalu kami ke gunung apa? Saat kami kembali berjalan untuk mencari Gunung Tampomas, tepat di depan kami ada seorang warga. Dia pun menanyakan kami akan kemana. Di situ pun kami menjawab akan ke Gunung Tampomas. Dan warga itu pun menunjukkan bahwa arah Gunung Tampomas berlawanan arah dengan gunung yang baru saja kami daki kemarin. Ya Allah, di situ kami benar-benar merasa takut dan merasa ingin cepat-cepat pulang. Tapi sebelum pulang, kami memutuskan untuk mengambil beberapa foto untuk kenang-kenangan. Di sepanjang perjalanan menuju arah untuk pulang, pacar saya bercerita tentang makhluk-makhluk yang kemarin dia lihat pada saat kami mendaki gunung. Dia sengaja tidak memberitahukan apa yang dia lihat kepada saya, karena dia tidak ingin saya takut.
Saya pun juga bercerita bahwa di gunung tersebut saya juga melihat beberapa makhluk aneh. Tetapi saya menahan diri saya untuk tidak memberitahukan kepada pacar saya. Saya kira sesudah saya pulang, saya akan melupakan peristiwa tersebut dan berharap tidak akan diganggu lagi. Ternyata tidak, saya salah. Setelah sesampainya di rumah, saya pun mandi. Saat saya sedang mandi, tiba-tiba saya merasa seperti ada yang menarik-narik bahu kiri saya. Di situ pun saya mandi cepat-cepat, dengan keadaan kepala masih berbusa. Akhirnya saya membilas kepala saya di wastafel dapur. Karena pada saat itu memang di rumah sedang tidak ada orang. Ketika malam tiba, saya pun tidur. Dan saya bermimpi bertemu dengan wanita di gunung yang kemarin saya daki. Di sini saya benar-benar merasa terganggu. Dan saya minta bantuan kepada pacar saya. Karena saya memang benar-benar tidak bisa tidur pada malam itu. Saya merasa takut. Esoknya, pacar saya pun meminta bantuan kepada kakeknya agar saya dibuatkan minum yang sudah didoakan. Alhamdulillah, setelah meminum air tersebut, hasilnya saya sudah tidak pernah diganggu-ganggu makhluk itu lagi dan sudah tidak pernah tidur dengan memimpikan bertemu dengan makhluk yang aneh-aneh lagi. Oh iya, kemarin saya mendaki Gunung Tampomas pada saat keadaan saya sedang datang bulan. Jadi saya berpikir karena hal itulah saya diikuti oleh makhluk-makhluk yang cukup menakutkan bagi saya. Begitulah cerita saya ketika mendaki Gunung Tampomas. Nah, jadi begitu guys cerita dari Kak Desi yang sudah mendaki di Gunung Tampomas. Dan kenapa Kak Desi baru berani share ceritanya akhir-akhir ini? Karena dia masih merasa cukup takut dan sangat trauma untuk berani share ceritanya ke kalian. Buat kalian yang masih penasaran dan pengen tahu ceritanya lebih jelas, bisa langsung tanya ke Kak Desi di Twitternya. Untuk Twitternya ada di deskripsi ya. Nah, jadi kesimpulannya buat kalian para pendaki khususnya perempuan, ingat ya, kalau mau mendaki itu jangan pas kalian datang bulan, soalnya bahaya. Nggak tahu sih dari mana hubungannya, dari mana alasannya, tapi menurut saya itu kalau misalnya mau mendaki jangan pas lagi datang bulan. Terus jangan lupa jaga kesehatan, cek perlengkapan, dan intinya jangan lakukan hal-hal yang membahayakan diri kalian. Terus jaga sopan santun, ingat yang maha kuasa, dan buat para pendaki jangan egois ya, jangan tinggalkan teman kalian sendiri pada saat mendaki. Dan jangan lupa moto pendaki adalah jangan tangkap apapun selain gambar, jangan tinggalkan apapun selain jejak, dan jangan bunuh apapun selain waktu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video-video dari saya. Dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya sebagai bentuk dukungan dari kalian. Dan agar kalian gak ketinggalan video di episode-episode selanjutnya di channel ARC Horror Story. Buat kalian yang suka dengan video-video saya, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar kalian. Saya Christine Anggreni, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!